Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilah alal hikami wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam wa misbahud dhallam wa rasulul malikil alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang kiranya Allah pada malam yang bertuah ini yang masih memberikan kita berbagai kenikmatan, berbagai kesehatan dan juga berbagai kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Musabaqah Muharram memperingati tahun baru Islam. Shalah ma'assalam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al sahabat beliau sekalian. Ta'zim wa takrim kami semulia-mulianya, yaitu kepada Abu sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah pondok pesantren, pula kepada Abia, Abati, Ubayu, Walid dan segenap warga besar Abu. Dan ta'zim wa takrim kami pula kepada Dewan Guru Darul Munawwarah yang telah sudi kiranya bahu-membahu di dalam menjalankan roda pendidikan di Darul Munawwarah Kota Keruang. Dan ta'zim wa takrim kami semulia-mulianya, yaitu kepada Dewan Hakim yang nantinya akan menghakimi al-fakir dengan seadil-adilnya. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, kepada hadirin sidang pendengar yang Allah Ta'ala muliakan, Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia. Tak dapat dipungkiri, di era kontemporer dewasa ini telah menjadikan pemuda dan pemudi luput dalam menjaga diri, bangga dengan lingkungan yang penuh dekadensi, menghabiskan waktu yang tak berarti, tujuannya hanya mencari sensasi. Pemudi kita bangga mengubar likuk tubuhnya yang seksi dengan dalih hak asasi, sengaja dan berani meninggalkan pedoman ilahi. Bahkan hadirin, Aceh pernah mencatat 14 warganya dibaptis menjadi pendeta di Sumatera Utara. Sungguh memalukan dan memilukan. Masih ke Aceh ke depan akan melahirkan pendeta-pendeta lagi? Kurangkah pendidikan agama di Aceh ini sebagai negeri syariah? Kurangkah pendidikan agama di Aceh ini sebagai negeri serambi Mekah? Maka atas dasar itulah tergugah hati al-fakir untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pesantren dalam Membentengi Jiwa Umat Menghadapi Era Kontemporer. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, tantangan Islam di Indonesia ke depan sangatlah berat. Isu-isu penting seperti revolusi industri, pendangkalan akidah, persaingan global dan politik dunia adalah gambaran penting untuk memprediksi masa depan agama ini. Padahal dalam Islam Allah telah memerintahkan kepada segenap umat muslim untuk menyiapkan generasi-generasi yang kuat setelah mereka. Bahkan
berdosa bagi orang tua yang lalai dan membiarkan anak-anaknya dalam kondisi lemah. Lemah dari segi imannya, lemah dari segi akhlaknya, lemah dari segi ibadahnya, lebih-lebih lagi lemah dari segi ilmu pengetahuan agamanya. Hal ini senada dengan firman Allah surah An-Nisa ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, coba kita perhatikan ungkapan ayat tersebut. Perintah untuk mewaspadai munculnya generasi yang lemah pada ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk kata kerja, yaitu fi'il mudhari yang diawali dengan lam amar. Lam amar itu berfaedah bagi perintah, sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul fiqh, al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah itu adalah wajib. Namun ada ketentuan di situ, tidak terdapat karinah ataupun dalil yang menunjukkan kepada sunnah ataupun kepada mubah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti, beliau mengatakan di dalam nazamnya, bisighatif al-fal yujubu hukika hasu qarinatun tafat fa'utlika la ma'dalilin dallana syar'an ala ibahadin fil fi'li aw nadbin fala. Memang pada dasarnya suatu perintah itu adalah wajib, tetapi tidak terdapat karinah ataupun dalil yang menunjukkan kepada sunnah ataupun kepada mubah. Namun jikalau terdapat dalil ataupun karinah yang menunjukkan kepada sunnah ataupun kepada mubah, maka perintah pada saat itu berfaedah kepada sunnah ataupun kepada mubah. Namun di saat kita memahami kalimat wal yakhsha, di situ tidak terdapat karinah ataupun dalil yang menunjukkan kepada sunnah ataupun kepada mubah, maka dapat kita pahami perintah di situ berfungsi kepada wajib. Maka oleh karena itu wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita yang kita khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, perintah yang model seperti ini memberikan fungsi makna bahwa perintah tersebut berlaku saat itu juga dan akan terus berlangsung ke depannya. Maka sangat penting bagi kita untuk terus mempersiapkan generasi-generasi yang kuat setelah kita. Lebih-lebih lagi kuat dari segi imannya. Karena Nabi pernah mengatakan di dalam satu hadis, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, tidak ada yang lain yang lebih unggul dari dua perkara itu. Kalau kita bandingkan dua perkara ini dengan perkara-perkara yang lain, dengan nikmat-nikmat yang lain, sungguh nikmat yang lain itu tidak bisa membandingi dua perkara ini. Perkara apakah itu? Nabi mengatakan yang pertama adalah imanu billah, iman kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Hadirin sekalian, yang perlu kita garis bawahi di situ adalah imanu billah, beriman kepada Allah. Mengapa beriman kepada Allah adalah perkara yang sangat besar, perkara yang unggul dari perkara-perkara yang lain? Dikarenakan perkara-perkara lain itu tidak akan berharga, tidak akan bermakna tanpa adanya perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta tidak akan berharga, tahta tidak akan bermakna, dan kekuasaan pun tidak akan ada nilainya tanpa dilandaskan dengan keimanan. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sebaik apapun kebajikan yang kita kerjakan, kalau itu tidak dilandaskan dengan keimanan, semua kebaikan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, sangat penting bagi kita untuk terus mempersiapkan generasi-generasi yang kuat setelah kita.
Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, di saat kita berbicara tentang generasi, terutama sekali para pemuda dan pemudi sebagai generasi di masa yang akan datang, seringkali kita melihat sebuah pemandangan yang ironis. Sebuah generasi yang seharusnya menjadi tuntunan, tumpuan dan harapan bangsa di masa yang akan datang, namun apa kenyataannya? Mayoritas pemuda dan pemudi terjerumus ke dalam budaya barat yang menyesatkan. Mulai dari bahasanya, pakaiannya, pergaulannya, hingga pada akhirnya merubah mindset dan perilaku kesehariannya sebagai seorang muslim. Pakaiannya tidak mencerminkan pakaian seorang muslim, tetapi pakaiannya sudah mencerminkan pakaian orang-orang barat. Pergaulannya tidak mencerminkan pergaulan seorang muslim, tetapi pergaulannya sudah mencerminkan pergaulan orang-orang barat. Hadirin, mengapa bisa demikian? Konon katanya, karena di era kontemporer seperti ini, di era yang penuh dengan globalisasi politik ini, jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, seolah kita dianggap ketinggalan zaman. Hal itulah yang telah membuat para pemuda dan pemudi kita mudah terpengaruh dengan kulturasi barat. Namun hadirin, yang menjadikan kita tidak resah, tidak gundah dan juga tidak gelisah di dalam menata pendidikan bagi pemuda dan pemudi yang ada di Aceh, yaitu dengan hadirnya dayah dan berbagai pondok pesantren di Nanggro Aceh Darussalam kita tercinta. Dominannya jumlah dayah yang ada di Aceh itu merupakan energi dan kekuatan yang sangat besar untuk membangun peradaban yang ada di Aceh. Banyak peneliti yang berkesimpulan bahwa Aceh tidak akan maju sebelum pondok pesantren dan dayah terlebih dulu bangkit dan maju. Pondok pesantren dan dayah-dayah yang ada di Aceh sudah membuktikan dirinya bisa bersaing dengan pendidikan umum formal lainnya. Bahkan cukup banyak pondok-pondok pesantren yang aktif merespon perkembangan zaman. Salah satunya Pondok Pesantren Darul Munawwarah Kota Kurung. Darul Munawwarah ingin mencatat satu sejarah yang bahwa santri juga bisa bersaing di dunia politik nasional sekalipun. Artinya Darul Munawwarah tidak menghambat seorang santri untuk menggapai prestasinya, untuk menggapai cita-citanya. Justru Darul Munawwarah memberikan peluang kepada santri untuk menyalurkan prestasinya dengan mencalonkan salah satu daripada Dewan Guru Darul Munawwarah untuk bersaing di DPR RI tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, kita sebagai santri harus bangkit dan solid di dalam memperjuangkan hak kita santri yang menjadi salah satu pilar kemerdekaan NKRI. Jangan pernah bermimpi orang lain akan memikirkan dan memperjuangkan hak kita santri dan pesantren, tapi harus kita sendiri yang menjemput dan merebut hak itu kembali. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, sedikit kesimpulan yang kita ambil sesuai dengan judul yang saya bawakan tadi, ialah peran pesantren dalam membentengi jiwa umat menghadapi era kontemporer. Apa sih peran pesantren selama ini? Apa sih peran pesantren dalam membentengi jiwa umat selama ini? Mengingat dayah-dayah yang ada di Aceh masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, walaupun pendidikan sekuler dan aliran sesat sudah ada di mana-mana. Oleh karena itu, dengan hadirnya pesantren itu sangat membutuhkan oleh masyarakat setempat. Bahkan itu menjadi pegangan dan masyarakat setempat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Dan poin yang paling terpenting ialah peran daripada pesantren itu ialah mendidik pemuda dan pemudi sebagai generasi-generasi yang kuat dan taat di masa yang akan datang. Kuat dari segi imannya, kuat dari segi akhlaknya, kuat dari segi ekonominya, lebih-lebih lagi kuat dari segi ilmu pengetahuan agamanya. Hadirin sekalian,
Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.